Oke, guys, semuanya teman-teman kelas saya. Kalau misalkan kalian udah ngebuka, kalau misalkan ini baru bangun tidur. Kalau misalkan kalian udah ngebuka file yang orang kasih, yang dokumen atau yang PDF, kita lihat di quarter 1, itu ada jambol. Kalian harus tahu jambol itu apa. Jambol itu posisi dimana game basket akan dimulai, yang yang tim paling tinggi, paling besar di kedua tim itu di tengah-tengah. Kalian tahu kan bulat-bulat di tengah itu. Nah, itu jambol yang wasit ngelempar bola ke atas, itu namanya jambol. Misalkan gue tim merah, Fawaj tim putih. Jambol dimenangkan oleh tim Fawaj. Nah, berarti bola penguasaan ada di Fawaj. Itu yang harus kalian ngerti satu. Oke, itu singkatnya. Terus kita lanjut ke menit 8 menit 56 detik. Dari situ terjadi defensive foul. Pemain nomor 77 merah terhadap nomor 8 putih. Oke. Jenis foul blocking foul. Keputusan bola sideline untuk putih. Jadi gini, blocking foul itu adalah foul di mana kita menutup atau sengaja menghalangi langkah pemain. Misalkan gua drive mau lay up, Fawaz tiba-tiba nutup. Itu tuh posisi defense-nya tidak legal, karena dia posisi defense-nya dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain, jadi tidak legal. Nabrak, misalkan nih nabrak. Nah, itu blocking foul. Nah, buat sideline, sorry gue belum ngejelasin sideline. Kalian harus ngerti di basket itu ada 3 garis ya. Yang pertama center line, sideline, dan end line atau baseline. Jadi center line itu garis tengah. Yang di bulat-bulat itu kan ada garis tengah, itu namanya center line. Kalau side kalian paham kali, sideline itu yang di pinggir, sideline. Dan kalau misalkan end line adalah garis yang di belakang ring itu loh. Yang pas di belakang itu namanya end line, oke? Dari situ terus kita nyambung ke 8 menit 33 detik. Terjadi violation headball. Violation headball itu nggak kayak foul pada umumnya, yang kalau foul itu pelanggaran yang mengganggu jalannya permainan. Nah, kalau violation headball itu kayak pelanggaran kecil lah istilahnya. Sorry gue nggak bisa ngejelasin secara detail, soalnya bingung kata-katanya gimana. Violation headball, keputusan lanjutan bola end line untuk putih. Headball itu contohnya gini, gue megang bola lagi dribble, gue pegang nih bolanya, Fawaz datang, Fawaz narik bola gue, jadi kita sama-sama menarik, ada effort untuk menarik, saling menarik, ada effort buat menarik. Di situ biasanya wasit nge-call 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Tapi kondisional juga, kalau misalkan sudah saling menarik, ada effort, kita langsung tiup, prit, tandanya gini ke depan, headball. Headball. Nah, keputusan selanjutnya bola end line untuk putih. Kenapa bola end line untuk putih? Dimana kita tahu kenapa kok wasit tahu sih bolanya buat putih. Nah, dilihat dari jambol. Misalkan tadi yang gue bilang, gue tim merah. Sorry. Ya gue tim merah, Fawaz tim putih. Gue tim putih, Fawaz tim merah gitu. Pada saat jambol, tim merah yang dapet, misalkan Fawaz. Itu kan buat penguasaan Fawaz. Nah, nanti di wasit itu namanya, di basket itu ada namanya table official. Table official itu pokoknya mah gitulah intinya lah. Ini kalian cuma belajar peraturannya doang. Nanti ada arrow. Nanti kita menentukan keputusan bola selanjutnya itu dari arrow. Nah, kalau misalkan dari jambol, bola penguasaan pertama yang menang adalah tim merah, berarti jika nanti terjadi headball, penguasaan selanjutnya bola putih. Kita lihat dari arrow gitu ya. Simpelnya gitu, guys. Nanti bisa ditanyain. Nextnya. Oh ya, sorry, blocking foul itu tandanya misalkan tangan kalian gini, nih hal gini, pegang ke pinggang kalian, jadi gitu. Ini misalkan ini pinggang kalian, pegang, blocking foul. Nanti lihat aja di gambarnya di buku wasit ada. Oh ya, dan orang nggak bakal ngejelasin jenis foul yang sama karena takut waktunya
buang waktu maksudnya. Nah oke, kita loncat ke menit 6. 6 menit 24 detik terjadi defensive foul pemain nomor 77 putih terhadap nomor 77 merah, jenis foul pushing. Keputusan lanjutan adalah sideline untuk merah. Pushing, dorong. Jadi nanti wasit table laporan nomor 77 push sideline. Kita kasih keputusan lanjutannya sideline gitu. Gitu buat pushing ya, dorong. Pushing itu dorong. Jadi di mana contohnya pushing itu terjadi bisa off ball bisa on ball. Jadi misalkan gua off ball, Pawas off ball lagi lari tiba-tiba Pawas dorong tas, itu bisa push atau nggak bisa gimana, nanti itu gimana wasit mau ngambilnya apa. Tapi kalau misalkan dorong itu udah jelas push. Kalau misalkan lagi lay up tiba-tiba datang pedorong push gitu. Oke, lanjut ke 5 menit 5 detik terjadi defensive foul pemain nomor 15 merah terhadap nomor 4 putih, jenis foul illegal contact to the hand. Keputusan lanjutannya to shot free throw untuk nomor 4 putih. Jadi biasanya foul illegal contact to the hand itu biasanya sering terjadi saat kita melakukan act of shoot. Sorry bahasanya salah. Saat kita melakukan layup, kita layup, set, pundak kita ditepuk atau nggak disengaja pelanggaran, pak. Kalau nggak kita layup, kan ini. Nah, itu namanya illegal contact to the hand. Dan nanti kita sebagai wasit, kita ke table official ngomong, merah 15, illegal contact to the hand, to shot free throw. Biasanya to shot free throw itu dilakukan saat pemain sudah melakukan biasanya layup ataupun shooting. Itu kita lihat dulu kalau misalkan si defense melakukan pelanggaran, bola tidak masuk, misalkan layup, bola tidak masuk dan terjadi foul kayak tadi, itu to shot free throw. Kalau misalkan saat kita layup, bola masuk dan kita terjadi pelanggaran, itu namanya N1 bola masuk, nanti 2 masuk tetap dihitung dan dia dapat 1 free throw gitu. Simpelnya gitu. Sebaliknya juga sama 3 point. Saat kita 3 point, tas, bola masuk. 3 point, tas. Kita tetap bolanya masuk, 1 free throw buat yang kena pelanggaran itu. Dan kalau misalkan dia shooting 3 point, bola nggak masuk, dia shooting 3 free throw gitu ya. Paham ya? Dan free throw juga bisa terjadi jika salah satu tim foul. Nanti gue jelasin tim foul. Oke, di 4 menit 10 detik terjadi violation double dribble nomor 8 merah. Biasa double dribble. Habis dribble, kalian pegang, kalian dribble lagi. Itu double dribble. Kalian paham ya itu mah ya? Atau enggak, kalian dribble dari awal, kalian dribble pakai 2 tangan. Itu salah. Misalkan kalau misalkan sorry. Misalkan gue dapat passing dari Pawaz, buat penguasaan baru kan buat gue sekali dribble nggak apa-apa pakai 2 tangan, pegang langsung, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan gue dribble terus pegang sekali, dribble lagi terus, itu double dribble gitu. Paham ya? Kalau nanti kalian bisa nanya lah di besok, nanti hari Senin. Oke. Foul selanjutnya di 4 menit 5 detik terjadi foul pemain 6 putih terhadap nomor 15 merah, jenis foul illegal slender. Keputusan lanjutan to shot free throw untuk 15 merah putih tim foul. Ini tuh kayaknya gue lupa ini kejadiannya gimana. Oh, ini kayaknya kejadiannya itu, sorry gue mikir dulu bentar. Ini tuh kejadiannya si 15 merah lagi ngambil bola, pokoknya mah lagi panas lah, bola lagi sering ambil gitu. 15 merah itu ambil, tapi posisinya jauh di backcourt, bukan di frontcourt, bukan di sana, tapi di backcourtnya, di area defense. Nomor 15 ngambil nomor 15 merah itu ngambil bola, otomatis penguasaan ada di merah, dan si putih itu melakukan illegal cylinder. Jadi illegal cylinder itu di basket itu ada namanya legal cylinder dan illegal cylinder. Sepengetahuan gua, illegal
legal cylinder tuh kita defense dilihat dari kaki selebar bahu, tangan dibuka tidak, tangan tangan di depan dada ini, eh pantat dan bahu itu pokoknya mah nggak pas lah gini. Kalian bisa lihat lah di buku FIBA ya, ada illegal cylinder. Nah, yang dimasuk illegal cylinder itu dia keluar dari silindernya yang harusnya misalkan tangannya segini, dia segini. Misalkan. Jadi dia melewati batas. Jadi dia masuk ke silinder lawan. Kayak misalkan ini gue di sini nih, gue di sini. Tangan gue harusnya gini kan. Fawas di depan gue, tangan gua masuk ke dadanya, itu udah masuk ke silindernya Fawaz, jadi itu namanya illegal cylinder gitu, paham ya? Nah di sini keputusan lanjutannya two shot free throw untuk 0-15 merah putih tim foul. Jadi tim foul tuh gini, ada yang namanya personal foul dan tim foul. Tim foul itu, kalau personal foul itu foul individu masing-masing, kalau tim foul itu foul tim. Jadi di setiap quarter tim punya 5 jatah foul. Bukan 5 jatah. Tim punya 5 foul. Misalkan di tim ini gua, Fawaz, Adit, Celos, Ronald. Gua melakukan foul. 1. Ronald melakukan foul. 1. Adit melakukan foul di menit 7. 3. Foul keempat ini udah dihitung tim foul. Terus Celos lakuin foul. Ini udah tim foul. Jadi gimana di daerah mana saja di lapangan, baik backcourt maupun frontcourt, jika terjadi foul, maka keputusan lanjutannya akan free throw untuk tim yang kena pelanggaran tersebut atau yang kena efek tersebut. Ngerti nggak? Semoga ngerti ya. Jadi nanti tanya aja ke orang, oke? Jadi tim foul itu seperti itu. Jadi misalkan dari 5 orang ini yang tadi orang sebutin, gua 1, Celo 1, Adit 1, Faba 1, ini udah tim foul 4. Yang ke-5 juga tetap tim foul. Jadi di daerah mana saja ada terjadi foul, itu akan keputusan lanjutannya akan free throw. Kayak kejadian yang ini 4 menit 5 detik, ini kejadiannya masih jauh banget dari depan di backcourt mereka. Tapi terjadi illegal cylinder dan kebetulan bendera naik, putih tim foul. Jadi merah dapat advantage, dapat keunggulan, mereka bisa melakukan free throw karena putih tim foul gitu. Sebagai strategi juga jadi ya intinya gitu lah. Orang bingung ngasih taunya. Terus nah sama ya di nih oke. Di 2 menit 28 detik terjadi offensive foul nomor 12 putih terhadap nomor 8 merah. Jenis foul pushing, kalian udah tahu ya pushing gimana. Keputusan lanjutannya two shot free throw untuk 08 merah putih tim foul. Jadi si putih ini tadinya offense, si merah ini defense. Ya, paham ya situ ya. Jadi saat si tim, oh nggak salah, tim putih ini nomor 77 dia shooting, ces. Nomor 12 putih dia masuk mau nge-rebound bola, dan 8 merah juga tetap mau nge-rebound bola dong buat dia bisa offense. Dia bisa ngambil bola dan offense. Nah, nomor 12 putih ini melakukan foul. Jadi pada saat putih 8 merah naik buat ngambil bola, si nomor 12 putih ini naik juga, tapi posisi naiknya nggak lurus ke depan, ngedorong si 8 merah. Jadi offensive foul kehitungnya. Dan karena putih sudah tim foul, maka keputusan lanjutannya two shot free throw yang orang jelasin tadi gitu ya. Oke, di quarter 1 kayaknya gitu doang. Ada illegal cylinder, pokoknya mah orang ngebahas foul yang awal-awal aja. Kalau misalkan berulang-ulang tiap menitnya, kalian juga masih bisa jelasin kali ya blocking foul kayak gimana. Soalnya kan nggak mungkin di quarter 1 ada 15 pelanggaran terjadi dan semuanya blocking foul, masa gue ngejelasin blocking foul semua, enggak kan? Jadi gue cuma bahas satu-satu doang. Dan point and quarter 1 SMA Jubile Jakarta Putih kan dia tim foul, itu gue garis bawahin tim foul. SMA Jubile 16 dan SMA 70 Jakarta Merah itu 16 poin. Kita lanjut ke quarter 2. Oke guys, jadi quarter kedua kita balik lagi ke sebelumnya kita balik dulu ke quarter 1 di 8 menit 33 detik yang tadi gue
jelasin. Kuarter 1 kan Jambol yang menang merah. Ya kan? Merah yang dapat. Dan di 8 menit 30 detik terjadi violation headball. Berarti keputusan selanjutnya buat putih dong. Bola penguasaan selanjutnya untuk putih, oke? Gua harap kalian paham yang gua maksud. Nah, saat quarter 2 dimulai, ada yang namanya throw in, bola masuk. Nah, kalau misalkan Jambol yang menang pertama tadi adalah merah dan terjadi headball putih, berarti di quarter 2 nanti saat throw in, bola penguasaan baru adalah bola penguasaan merah. Lemparan bola ke dalam adalah tim merah, penguasaan tim merah gitu. Karena kan di quarter 1 terjadi headball. Dan yang dapat advantage-nya, keuntungannya adalah tim putih. Mereka dapat bola penguasaan. Nah, nanti di quarter 2 throw in-nya bola merah karena tadi balik lagi ke quarter 1 ada headball, putih yang dapat. Pas di quarter 2 throw in merah, gantian merah gitu. Jadi ganti-gantian gitu loh. Oke, kita lanjut ke quarter 2. Quarter 2 masih sama, yang menit 8 juga itu 46 detik illegal contact to the hand, yang nggak bakal gue jelasin karena udah tadi dijelasin. Gue bakal ngejelasin di 7 menit 58 detik terjadi defensive foul pemain 10 merah terhadap 15 putih, jenis foul illegal use of hands. Keputusan lanjutan two shot free throw untuk 15 putih. Illegal use of hands, biasanya gue lagi dribble, tangan gue ditepak. Kalau nggak gue lagi dribble, tangan gue tepak di bawah. Kalau nggak lagi megang bola dua gini, tepak tangannya, tak. Itu illegal use of hands. Ya itu illegal use of hands. Nanti kita laporan ke table. Putih, merah 10 illegal use of hands, two shot gitu. Two shot free throw untuk 15 putih karena putih yang kena dampak tersebut. Oke, lanjut ini jauh banget lanjutnya nih. Di 7 menit 25 detik terjadi defensive foul pemain nomor 9 merah terhadap nomor 77 putih. Jenis fouling hand checking, keputusan lanjutan end line putih. Hand checking. Jadi biasanya hand checking tuh gini. Ini posisi tubuh si Pawas misalkan. Ini gue defend. Jadi gue tuh megang dia, misalkan entah megang tangannya atau megang biasanya pinggangnya. Biasanya ini kebanyakan fouling itu di big man mau post play, main badan. Yang defense-nya biasanya ngepegang tangannya, kalau nggak pinggulnya, bang. Ya, pinggulnya. Ini misalnya dipegang-pegang. Kalau nggak dipegang lama, biasanya nanti wasit ngomong, awas tangan. 88 merah, tangan. Defense merah, awas. Kita udah ngasih verbal support, udah ngasih tahu buat ngewanti-wanti buat dia tidak melakukan fouling itu. Jika dia masih melakukan yang sama, biasanya wasit calling 1001, 1002, 1003. Kalau misalkan udah parah holdingnya, hand checkingnya, tiup, sebutin 9 merah, hand checking tuh gini, 1 ke sini, ini ke sini. Kalian bisa lihat nanti di bukunya ya, ini hand checking. Terus sebutin keputusan lanjutannya apa, end line kah, sideline kah, free throw kah gitu. Terus di menit 4 menit 22 detik juga terjadi violation headball ya, sama tadi kan. Gini aja gue nanyanya, di quarter 2 kan throw in merah. Terus di menit 4 menit 20 detik terjadi violation headball. Nah, keputusan lanjutannya apa? Sama kalian apa? Tadi kan udah dijelasin ya. Jadi di quarter 2 throw in-nya kan merah, bola penguasaan lemparan ke dalamnya kan merah. Terus di menit 4 22 detik terjadi violation headball. Nah, keputusan lanjutannya bola penguasaannya buat siapa? Kayaknya buat quarter 2 udah beres karena kebanyakan fouling juga sama. Blocking udah dijelasin, illegal contact to the hand udah dijelasin. Terus di menit 1 menit 13 detik terjadi violation double dribble putih. Keputusan lanjutannya berarti kalau misalkan putih melakukan violation, berarti keputusan lanjutannya untuk merah, karena kan dia melakukan pelanggaran. Terus di 4 detik 4.7 detik lah,
di menit, nanti lihat di itunya, di paling terakhir quarter 2 di 4 detik terjadi full action head ball. Nah, keputusan lanjutannya buat siapa sok? Jadi bola penguasanya buat siapa? Tadi throw in quarter 2, dimulai quarter 2, lemparan ke dalam dilakukan oleh merah. Di menit 4 22 detik terjadi full action head ball. Keputusan lanjutannya buat siapa? Sok. Terus kalian jawab. Terus di terakhir di detik 4 quarter 2 terjadi head ball lagi. Nah, sok keputusan lanjutannya buat siapa lah? Tuh, kalian jawab. Oke, mungkin kayak gitu aja ya. 20 menit anjing, lama pisan. Poin and quarter 2 SMA Jubile Jakarta Putih 25 dan SMA Jakarta 70 Jakarta Merah 28. Hasil akhirnya segitu. Jadi semoga ngebantu ya. Ini analisis video gua. Jadi kalian bisa bikin makalahnya. Buat bikin makalah terserah kalian, sekreatif mungkin. Mau pakai foto atau segala macam, mau pakai contohnya atau kasusnya di lapangan seperti apa, silahkan. Itu gimana kalian. Gue cuma nganalisis video, ngebantu kalian apa aja fallnya, gue kasih ke kalian dan penjelasan fallnya seperti apa. Itu ya, semoga ngebantu dan terima kasih.